Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa iz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP IT Masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah, ayah bunda, wali murid siswa-siswi SMP IT Masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah, serta ustadz-ustadzah yang kami muliakan. Semoga kita senantiasa dilimpahkan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, saat ini kita akan belajar tentang bahasa Arab dalam konteks ibadah. Gitu ya. Jadi bahasa Arab dalam konteks ibadah. Bahasa Arab adalah bahasa yang berperan penting dalam ibadah seorang muslim. Bahasa Arab
adalah bahasa yang digunakan oleh seorang muslim untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata ibadah, yang mana artinya adalah pelayanan atau perbudakan. Dalam Islam, ibadah ini diartikan sebagai perbuatan yang menunjukkan wujud kita sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya. Perbuatan yang dilakukan sebagai wujud kita menyembah terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang digunakan dalam kita melakukan ibadah kita. Tuh. Contoh ibadah ini yang kita lakukan dengan menggunakan bahasa Arab, yaitu yang pertama yaitu sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah yang menggunakan bahasa Arab yang kita lakukan dalam komunikasi kita dengan Allah. Ya, jadi sholat itu dari awal dibuka sholat, ya, dari niat sampai dengan salam itu menggunakan bahasa Arab. Contohnya, ya, jadi contohnya dalam sholat niat, coba usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, menggunakan bahasa Arab. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, menggunakan bahasa Arab, ya, sampai dengan takbiratul ihram Allahu akbar, itu menggunakan bahasa Arab, sampai akhir kita salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu juga menggunakan bahasa Arab. Gitu. Jadi kita menggunakan bahasa Arab dalam melaksanakan ibadah kita. Gitu, yaitu sholat ini adalah salah satu ibadah yang menggunakan bahasa Arab. Pada saat kita melakukan puasa, ya kan? Kita saat ini melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita juga menggunakan bahasa Arab. Seperti apa? Kayak gitu. Jadi pada saat kita mau puasa, kita niatnya, ya, niatnya menggunakan bahasa Arab. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala, dengan menggunakan bahasa Arab. Bahkan anak-anak, kita mau makan pun nih, kita mau makan menggunakan bahasa Arab juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Jadi ibadah yang kita lakukan lebih afdol dengan menggunakan bahasa Arab ini, kayak gitu. Untuk ibadah yang kedua, yaitu kita membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Jadi disampaikan di dalam surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Saya ulangi lagi, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya, jadi anak-anak, di dalam Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab dengan harapan kita bisa memahami bahasa Arab melalui Al-Qur'an ini. Yang selanjutnya, ibadah yang ketiga, yaitu mempelajari hadis. Jadi hadis yang Rasulullah sampaikan untuk kita, yaitu juga dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim yang berbunyi uhibbul araba li thalathin. Nah, saya ulangi, uhibbul araba li thalathin, li anni arabi wal qur'anu arabi wa kallamu ahlil jannah arabi. Jadi uhibbul araba li thalathin, cintailah bahasa Arab karena 3 perkara, yaitu li annani arabi, karena saya, yang merujuk pada Nabi Muhammad ini, ya, karena saya dari bangsa Arab. Kemudian wal Qur'anu arabi, karena Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Wa kallamu ahlil jannah arabi, ya, karena bahasanya ahli surga, yaitu menggunakan bahasa Arab, kayak gitu. Jadi memang ada keunggulan-keunggulan dalam kita mempelajari bahasa Arab dalam ibadah, seperti itu. Selanjutnya
Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah, dalam ibadah ini sebenarnya ada dua kategori ya. Jadi ibadah itu dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah fardu, yang kedua adalah ibadah sunnah. Jadi ada ibadah fardu dan ibadah sunnah. Ibadah fardu itu adalah ibadah yang diwajibkan. Jadi setiap manusia wajib melaksanakannya. Yaitu contohnya kayak sholat, yang tadi saya sampaikan, sholat, puasa, ya gitu. Jadi ibadah yang benar-benar diwajibkan, kita harus melaksanakannya sebagai seorang muslim. Namun juga ada ibadah sunnah namanya, yaitu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Gitu. Kalau kita tidak melaksanakan ya nggak apa-apa, tapi memang dianjurkan untuk dilaksanakan seperti itu. Jadi ada ibadah fardu dan ibadah sunnah. Dari ibadah fardu ini, jadi karena kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakannya, jadi ibadah fardu ini akhirnya gitu kan, jadi ibadah yang akan membantu kita, hubungan kita, memperbaiki kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah fardu itu adalah komunikasi kita dengan Allah sehingga membuat hubungan kita lebih baik, hubungan kita menjadi baik terhadap Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah akan dilihat dari kewajiban kita terhadap Allah seperti apa. Sedangkan ibadah sunnah ini adalah ibadah yang membantu meningkatkan kualitas ibadah kita. Gitu ya. Jadi ibadah sunnah ini dilaksanakan untuk membantu memperbaiki kualitas ibadah kita sehingga kita melaksanakan ibadah itu menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi fardu dan sunnah ini apabila digabungkan itu akan membantu membentuk karakter dan akhlak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi orang muslim yang lebih baik. Jadi seperti itu ya anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan tadi tentang Al-Quran, tentang bahasa Arab dalam ibadah kayak gitu, kemudian jadi dan ibadah itu juga ada fardu dan sunnahnya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga anak-anak kita dimudahkan oleh Allah dalam belajar bahasa Arab untuk memperdalam ibadah-ibadah kita yang akhirnya nanti kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ada ulama yang menyampaikan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Jadi kita dianjurkan untuk belajar bahasa Arab karena sebenarnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak sekalian, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.